Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Dan sejalan dengan kenaikan BI rate, Bank Indonesia juga mengumumkan sejumlah kebijakan tambahan untuk meningkatkan daya tarik investasi asing ke pasar keuangan domestik. Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Keputusan tersebut diambil dalam rapat Dewan Gubernur Mingguan BI. Selain menaikkan BI rate, BI juga mengerek suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 4,50% dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 6,25%. Dalam keterangan resminya, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan kenaikan suku bunga tersebut merupakan langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Kebijakan tersebut juga merupakan langkah preemptif untuk menjaga inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan BI rate juga ditujukan untuk meningkatkan imbal hasil instrumen keuangan domestik guna menarik aliran masuk investasi portofolio asing. Sejalan dengan kenaikan BI rate, Bank Indonesia juga mengumumkan sejumlah kebijakan tambahan untuk meningkatkan daya tarik investasi asing ke pasar keuangan domestik. Di antaranya menaikkan struktur suku bunga sekuritas rupiah Bank Indonesia untuk seluruh tenor 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Memberikan insentif berupa penurunan biaya swap lindung nilai bagi investor asing sebesar 10%, membuka kembali window lelang instrumen repurchase agreement tenor 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan bagi perbankan, serta meningkatkan intensitas operasi moneter baik dalam rupiah maupun valuta asing. BI meyakini koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin erat akan memperkuat stabilitas makroekonomi dan menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, dilema BI rate naik antara stabilitas rupiah dan juga manufaktur. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI, dan juga Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Langsung saja kita sapa. Halo, Pak Abdul Sobur, apa kabar, Pak? Baik, Mas Pras, salam sehat selalu. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Joshua, apa kabar Pak Joshua? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan dan cukup mengejutkan juga, Bank Sentral memutuskan untuk menaikkan kembali begitu dalam 2 bulan berturut-turut, berarti naik lagi dari 50 basis poin, 25 basis poin sekarang menjadi 5,5% untuk BI rate kita. Sudah sesuai dengan konsensus atau bagaimana dari pandangan ekonom ini Pak Joshua? Iya, tentunya karena mengingat ini adalah RDG mingguan, artinya memang tidak ada konsensus pasar ya di dalam RDG mingguan BI saat kemarin gitu ya. Oke. Dan tentunya kita perlu menerka ataupun menguji kenapa di dalam RDG mingguan ini kan memang di luar kebiasaan BI gitu ya, karena BI pastinya menggunakan momentum untuk memutuskan suku bunga itu di RDG bulanan. Artinya memang sudah ada urgensi di situ ya, kenapa Bank Indonesia akhirnya memutuskan untuk menaikkan suku bunganya, karena kami melihat memang ada beberapa faktor gitu ya, karena tentunya kalau kita melihat dari sisi pergerakan rupiah ini kan di sebelum tanggal 9 kemarin ini kan rupiah terus mengalami pelemahan, bahkan setelah BI di RDG bulan Mei sudah menaikkan 50 basis poin pun ke 5,25, rupiah masih lanjut melemah gitu ya, bahkan mendekati 18.200 gitu ya. Dan oleh sebab itu tadi makanya keputusan kenaikan suku bunga di RDG mingguan ini memberikan kembali lagi sinyal ataupun memberikan tone ya kepada pasar bahwa BI tetap akan fokus pada pro stability, sehingga ini pun juga selain untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan juga untuk menjaga ekspektasi inflasi, karena tentunya dampak dari kenaikan harga energi dan juga pelemahan nilai tukar rupiah
ini juga sooner or later akan tertranslasi kepada inflasi, imported inflation, harga-harga barang yang dikonsumsi di dalam negeri, khususnya para produsen ya, yang konten impornya besar, ini tentunya sudah mulai mempertimbangkan untuk men-adjust harga-harganya, harga jualnya kepada konsumen. Sehingga tentunya ekspektasi inflasi ini pun juga perlu harus dikelola. Sehingga saya pikir alasannya dua itu yang menyebabkan mengapa dalam RDG mingguan kemarin Bank Indonesia kembali lagi memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunganya dan juga memberikan sinyal bahwa BI akan terus fokus pada pro stability di jangka pendek ini. Baik, itu dia yang menjadi dasar dari Bank Sentral ya, menjaga rupiah ini tetap stabil. Nah, dari si pelaku usaha, Himki melihat bagaimana dengan upaya yang dilakukan oleh Bank Sentral yang sudah menaikkan suku bunga acuan. Sementara di satu sisi kan pelaku usaha khususnya eksportir nih masih juga terus menjaga pangsa pasar ekspornya begitu, Pak Abdul Sobur. Kita sangat paham ya di lapangan bahwa ada mandat yang diberikan kepada Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan tentu saja menjaga inflasi. Nah, tetapi dalam sudut pandang kami sebagai produsen dan eksportir, ini bisa dibilang sebuah langkah yang sangat cermat, yang sangat berani dari BI sebagai katalisator di dalam konteks makroekonomi, namun juga tentu saja perlu kewaspadaan ya, perlu kehati-hatian karena sesungguhnya pertumbuhan industri yang kami jalankan ya, salah satunya di dalamnya industri mebel dan kerajinan itu bukan semata karena persoalan nilai tukar, kan sebetulnya ada persoalan yang lebih mendasar dari itu semua ya. Baik. Persoalan daya saing ya, persoalan bagaimana ekosistem dibangun dengan lebih baik ya, bagaimana kepekaan kita terhadap situasi di mana sebetulnya juga harga tidak dengan sangat mudah kita naikin kepada buyer dengan mengkoreksi karena lantaran ada kenaikan. Tetapi di lain pihak sebenarnya banyak pasti supplier kita, harga-harga barang itu pasti naik. Ya, itu udah terjadi gitu di lapangan. Jadi sebetulnya di dalam konteks mekanisme pasar ya, saya bisa mengerti bahwa para ekonom di sini seperti Pak Joshua sangat memahami bahwa dalam konteks sekarang ini rupiah yang sangat melemah ini salah satu indikatornya memang bunga yang harus dinaikkan. Tetapi di balik itu semua sebetulnya adalah daya saing yang sesungguhnya harus kita naiki. Bagi pengusaha itu stabilitas rupiah yang terpenting sebetulnya, bukan soal seberapa lemah rupiah lalu kami mendapatkan windfall, lalu seberapa kuat rupiah kami mendapatkan kesulitan dalam arti harga menjadi sangat kritis. Tapi sebetulnya stabilitas yang lebih penting. Dengan stabilitas kami akan membuat rencana jangka panjang. Baik, Kira-kira Pak begitu Abdul Mas Sobur. Pras. Nah, menarik Anda sampaikan tadi windfall. Nah, saat ini apakah windfall yang tengah dirasakan dengan tren pelemahan yang terjadi dari mata uang Garuda saat ini begitu Pak Abdul Sobur, sehingga memang ini harus dimaksimalkan begitu atau bagaimana Anda melihatnya, atau justru stability yang paling utama? Windfall itu kan sementara ya, jangka pendek ya. Mungkin boleh saja eksportir tersenyum ya, tetapi sebetulnya di balik itu semua kita melihat kepentingan negara yang jauh lebih besar ya. Ya, bahwa sebetulnya harga-harga di lapangan dan lain sebagainya udah pasti naik gitu ya. Misalnya ada tahu tempe yang dikonsumsi oleh masyarakat itu kan pasti akan naik, dan itu kan masalah sebetulnya. Bahwa windfall yang kami miliki pun sebetulnya juga diimbangi dengan kenaikan bahan logistik ya, dan lain-lain yang sebetulnya juga tidak seluruhnya kita peroleh dari dalam negeri ya, kecuali yang basis ya kayu dan rotan yang relatif mungkin bisa kita mengatakan 75% kandungan lokal kita tinggi, itu relatif kami dapat keuntungan yang signifikan ya. Tapi sebagian besar dari industri kita yang misalnya bergantung ke bahan impor, masalah itu. Belum lagi logistik yang naik, sementara buyer belum tentu naikin harga. Mereka juga lebih ketat, lebih hati-hati. Situasi dalam kondisi tekanan ini mereka membatasi diri sebetulnya. Baik, nah Pak Joshua, apa yang bisa Anda lihat begitu dampaknya terhadap operasional sektor manufaktur meskipun tadi ada windfall meskipun sementara, tapi Anda melihat stabilitas nilai tukar rupiah ini yang diharapkan sebenarnya dari pelaku usaha. Nah, Anda melihat seberapa kuat upaya dan seberapa efektif upaya yang dilakukan Bank Sentral untuk menjaga rupiah tetap stabil ini, Pak Joshua? Ya, tentunya tadi satu adalah bagaimana menjaga stabilitas rupiah gitu ya, karena yang dibutuhkan oleh pelaku usaha adalah stabilnya rupiah di suatu level tertentu, bukan arah penguatan ataupun
dan sebaliknya gitu ya. Dan yang kedua adalah tentu relevansinya dari suku bunga ini adalah suku bunga kredit ya. Ini pun juga akan turut mempengaruhi Ya. karena tentunya dari sisi pembiayaan kenaikan suku bunga ini akan meningkatkan tadi dari sisi biaya kredit modal kerja dan juga kredit investasi. Sementara di saat yang sama sektor manufaktur ini kan juga lagi menghadapi tekanan biaya bahan baku dan juga tadi ada gangguan supply ataupun mungkin masih lalu lintas di Hormuz juga mungkin bisa terpengaruh juga gitu ya. Dan pada akhirnya memang dari data yang kami kumpulkan memang biaya operasional manufaktur ini sudah menunjukkan tren peningkatan ya. Dan tadi karena akibat kenaikan harga bahan baku dan juga pelemahan rupiah, yang mana ini akan menekan produksi dalam beberapa bulan dan sudah menekan produksi dalam beberapa bulan terakhir ya. Sekalipun memang PMI Manufacturing S&P Global menyebutkan PMI Manufacturing per Mei itu di tengah-tengah ya, di antara 50. Tapi kalau kita telah lebih dalam lagi, sebenarnya dari sisi produksi itu ataupun permintaannya ini menurun tajam gitu ya. Sehingga makanya ini harus kita cermati lagi bahwa perlu ada dukungan ya dari sisi bagaimana belanja-belanja pemerintah saat ini, khususnya belanja-belanja yang jumlahnya besarannya jumbo, ini harus segera didesain ulang lagi gitu ya. Dan sebaiknya pun juga tadi dialirkan kepada sektor-sektor manufaktur ya, yang notabene tadi mendapatkan headwind yang lebih besar lagi gitu ya, tantangan lebih besar lagi, karena jangan sampai sektor industri manufaktur ini yang notabene adalah padat karya, lalu juga investasinya besar, ini terganggu aktivitasnya karena tentunya akan bisa mempengaruhi nanti penurunan jam kerja dari karyawan dan buruhnya, tenaga kerjanya, dan juga yang tidak kita inginkan adalah pemangkasan tenaga kerja ataupun PHK. Ini dampaknya akan sangat destruktif lagi pada perekonomian dan ujung-ujungnya target pertumbuhan yang diimpi-impikan oleh pemerintah ya, target pertumbuhan tinggi ini pun sangat tidak nonsens akan bisa tercapai. Sehingga makanya pemerintah juga perlu memusatkan perhatian kepada sisi supply-nya, yakni dalam hal ini adalah industri manufaktur yang memang notabene masih menggunakan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Oke, dari sisi industri mebel dan kerajinan akan kita lihat seperti apa bahwa suku bunga kredit perbankan ini juga memberikan pengaruh cukup kuat untuk operasional. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Joshua dan juga Pak Abdul Sobur. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa tren pergerakan dari suku bunga acuan Bank Sentral atau BI Rate. Ini dia dari Januari, Februari, Maret sampai dengan bulan Juni. Pergerakannya memang cenderung masih stabil 4,75% di bulan April. Kemudian Mei naik 50 basis point langsung menjadi 5,25%. Dan pekan ini di bulan Juni 5,5% menjadi keputusan yang diambil oleh Bank Sentral kembali menaikkan suku bunga acuan demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan berikutnya, bagaimana dengan PMI Manufaktur Indonesia? Sebenarnya trennya sudah mulai membalik baik positif lagi lah bisa dikatakan begitu ya. Karena fluktuasinya kita lihat cukup kencang, masih berada di level-level ekspansi dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian sempat juga mengalami kontraksi pada bulan April 2026. Tapi lagi-lagi kita membalikan arah kembali, rebound menjadi 50 poin untuk PMI Manufaktur Indonesia. Nah, apakah dengan kondisi saat ini kenaikan suku bunga acuan, kemudian ada tekanan terhadap nilai tukar rupiah, apakah PMI ataupun aktivitas produksi masih bisa terjaga? Tentu kita akan bahas kembali dengan narasumber kita, Pak Joshua Pardede dan juga Bapak Abdul Sobur. Ya, dengan beberapa data dan informasi tadi yang sudah disampaikan, ini menarik Pak Abdul Sobur. Lantas bagaimana Anda melihat kalau Pak Joshua tadi menekankan adanya kaitannya dengan kredit perbankan? Nah, ini sudah mulai naik lagi atau bagaimana? Atau Anda melihat bahwa kredit perbankan ini masih bisa kita dalam artian kita bisa pinggirkan sedikit lah begitu, kita fokus saja untuk ekspor misalnya? Ya, itu menarik ya sebetulnya. Pemerintah punya banyak cara sebenarnya. Kalau kita mau jujur ya, bahwa pemerintah bisa menggunakan juga jurus fiskal. Mereka bisa membantu kami dalam banyak hal ya. Misalnya memberikan subsidi bunga yang signifikan atau mendorong industri untuk mendapatkan akses kepada modal kerja murah dari pemerintah. Ya, bisa itu diatur sebetulnya. Karena bagaimanapun stabilitas rupiah ini menjadi kunci ya. Jadi itu yang bisa dilaksanakan. Saya melihat misalnya di lapangan ya dari LPI itu vehicle khusus untuk mendukung kami sudah mulai dijalankan ya. Pak Purbaya dengan
tegas menyampaikan industri mebel diberikan alokasi 2 triliun ya sampai akhir tahun ini nih. Sebenarnya kami punya proyeksi di 16 triliun ya kalau dengan bunga yang diberikan oleh mereka sekitar 6%. Ini juga adalah program di lapangan harus dilihat bahwa bagaimana secara teknis itu betul-betul bisa disalurkan dengan cepat ya. Dengan taktis, jangan kemudian juga terlalu berhati-hati sehingga lambat penyalurannya. Ini adalah poin teknis yang mungkin harus dicek di lapangan. Kedua juga sebenarnya insentif dari pemerintah mengenai belanja teknologi untuk perbaikan atau relokasi atau bahkan misalnya permajaan di alat dan teknologi. Ini juga satu hal yang sangat menarik ya. Bagus didorong lebih besar lagi. Dan terutama sebetulnya deregulasi. Senjata ampuh kalau saya perhatikan dibanding dengan Cina, Vietnam, ekosistemnya sangat-sangat bagus sehingga apapun yang diproduksi di manufaktur ini bisa mempunyai daya saing tinggi. Nah, kita nih belum sampai ke sana karena itu harus komprehensif dari semua aspek harus lengkap ya, perizinan, kemudahan dan lain sebagainya. Sehingga sebetulnya ekspor akan meningkat nanti. Daya saing kita membaik di kawasan ASEAN sehingga kita menjadi pilihan dari tempat industri terbaik ke depan. Saya punya keyakinan kalau itu diperbaiki mungkin 5-10 tahun ke depan Indonesia bisa bukan hal yang mustahil mengalahkan Vietnam itu Pak sebetulnya. Kita tidak sedang dalam posisi lebih rendah dari mereka dalam soal kualitas dan sebagainya. Tapi kita butuh dukungan yang lebih besar dari pemerintah untuk menyamai aspek-aspek regulasi yang sebetulnya mereka jauh lebih baik daripada kita. Baik, itu dia langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh industri mebel dan kerajinan. Nah, Pak Joshua, dari sisi kenaikan nilai tukar rupiah kita yang sedang mengalami tekanan, kemudian kenaikan suku bunga acuan, lantas sejauh mana ini akan memberikan dampak terkait dengan aktivitas produksi? Mengingat tadi PMI manufaktur kita ini sedang rebound lagi ke 50 meskipun ya di level-level yang masih moderat begitu. Menurut Anda ini bagaimana nanti tekanannya ke depan? Ya, bisa saja kalau kita melihat misalkan front itu juga karena faktor front loading juga ya, terkait dengan aktivitas ekspor ya. Mungkin ada aktivitas ekspor ataupun aktivitas manufaktur yang dipercepat ordernya sehingga kalau kita lihat PMI di Mei-nya ini sudah kembali ekspansi. Mungkin di perbatasan ya, tidak bisa kita katakan ekspansi karena kan ambangnya kan di 50 dan PMI manufacturing di bulan Mei itu 50 juga. Jadi kita tidak bisa confirm bahwa terjadi ekspansi di industri manufaktur kita. Yang artinya pun juga kembali lagi yang tadi saya tekankan adalah industri manufaktur domestik kita ini sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah ya, permintaan menurun, lalu biaya produksi meningkat. Sementara itu kalau akan menjadi dilematis ya bagi mereka karena pada saat dia melakukan penyesuaian harga-harganya kepada konsumen ya tentu pasti akan penjualannya menurun. Tapi di sisi lainnya dalam kondisi seperti ini pasti akan tergerus ya operating marginnya mereka gitu. Sehingga makanya ini yang harus kita cermati lagi bahwa dampak dari ditambah lagi dengan kenaikan suku bunga saat ini tentunya efisiensi ini tidak terelakkan lagi, dan juga bagaimana kita melihat berdasarkan diskusi kami dengan beberapa pelaku usaha bahwa Capex pun di tahun ini pun juga relatif sangat flat ya, dan artinya semuanya masih wait and see, dan ini akan sangat dimotori ataupun didorong terdrive oleh sentimen dari pemerintahnya sendiri gitu ya, karena sekiranya pemerintah terus menciptakan iklim investasi yang kondusif, tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ibaratnya karbitan dalam hal ini impulsif dan juga kurang persiapan gitu ya, tentu kan tidak menciptakan kepanikan ataupun kepanikan di pasar gitu ya, yang ujung-ujungnya kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini di nilai tukar rupiah yang dimana asal muasal kebakarannya ini bukan dari moneter tapi selalu yang disudutkan adalah Bank Indonesia gitu ya, sehingga kita perlu meluruskan lagi bahwa yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana meningkatkan komunikasi dari sisi pemerintah agar tidak menciptakan kebingungan di pasar, khususnya di sektor realnya dan juga di pasar keuangannya. Nah, lantas bagaimana apa yang perlu dilakukan oleh dunia usaha untuk menyikapi dengan adanya kenaikan suku bunga acuan, kemudian dari suku bunga perbankan pun juga ini yang perlu diantisipasi begitu Pak Joshua?
yang tadi saya sampaikan ya bahwa dalam hal ini tentunya pelaku usaha pun juga tadi perlu melakukan efisiensi gitu ya, Oke. dan juga tadi kalau sekiranya memang belum bisa melakukan penyesuaian harga pada konsumen ya, artinya tangan tadi dikhawatirkan tadi akan ada penurun, karena itu kan pastinya relevansinya tadi sensitivitas ya kepada penjual omset dan penjualan pasti akan turun gitu ya. Ya. Dan oleh sebab itu tadi ya diperlukan juga kreativitas gitu ya, ataupun mungkin dalam hal ini bagaimana sekiranya karena tentunya kalau dari sisi suku bunga kredit tadi ya, memang ini dari sisi perbankan pun juga menghadapi tantangan yang tidak mudah juga ya. Artinya likuiditas di pasar sekalipun data OJK menunjukkan bahwa kondisi likuiditasnya ample, tapi kondisi yang real terjadi di lapangan justru malah cukup ketat gitu ya. Apalagi dengan masyarakat saat ini pun juga semakin FOMO gitu ya, dipengaruhi juga oleh para influencer untuk membeli dolar gitu. Sehingga ini yang akan juga turut mempengaruhi juga ya dari sisi bagaimana seberapa cepat suku bunga kredit ini akan adjusting gitu ya, ataupun akan menyesuaikan gitu. Tapi harapannya sih sebenarnya kami di perbankan tentunya akan terus mendukung dari sisi pembiayaan kepada sektor real, dan juga kalaupun memang aktivitas ekonomi dan usaha dari debitur pun juga tentunya prospektif, tentunya kami akan terus mendukung ya pembiayaan kepada sektor-sektor prospektif tersebut, sehingga ini ditambah lagi tentunya akan bisa mendukung perekonomian kita dalam jangka menengah panjang. Itu dia, dukungan terus dilakukan oleh pihak perbankan ya untuk sektor usaha. Kita akan bahas lebih jauh nanti lantas strateginya bagaimana untuk tetap bertahan paling tidak di sepanjang tahun 2026 ini. Kita bahas lagi di segmen berikutnya. Pak Joshua, Pak Abdul Sobur, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Joshua Pardede, kemudian juga ada Bapak Abdul Sobur. Nah, ini menarik. Lantas bagaimana upaya strategi yang akan mungkin sudah dipetakan mengingat fluktuasi dari pergerakan nilai tukar rupiah kita, kemudian suku bunga acuan sebenarnya sudah bisa dibaca lah bahwa trennya memang masih akan masuk ke dalam era suku bunga tinggi. Nah, Pak Abdul Sobur, bagaimana nih strateginya nih? Kami kalau lihat dari pengalaman kami ya, berkecimpung dan bergaul di dunia internasional ya, bahkan kita seringkali berdiskusi dengan teman-teman kita sesama asosiasi di Cina, misalnya Vietnam. Kami satu forum, satu meja dengan mereka. Kita sering tanya, keunggulan-keunggulan mereka itu nyata sekali gitu Mas Pras ya. Bahwa kalau boleh saya mengatakan dengan kalimat yang simpel itu, daya saing itu menjadi faktor kunci sebetulnya. Dalam pengertiannya itu bahwa sebuah negara atau bangsa ya, itu bertumbuh bukan karena persoalan kurs. Bukan. Kurs itu bisa dibilang hanya sebagai efek samping ya. Tetapi yang terpenting bagaimana negara ya bisa menghadirkan iklim usaha yang kondusif. Negara bisa secara konsisten membangun ekosistem yang stabil. Jadi bukan hanya dari satu sisi, banyak aspek ya. Salah satu hal yang terbesar misalnya di bagaimana kita menciptakan deregulasi yang betul-betul berpihak pada dunia usaha. Bukan hanya sektor mebel, semuanya gitu ya. Dan itu menjadi daya tahan ekonomi yang masif, sehingga pada akhirnya nilai tukar kita akan stabil sebetulnya. Kita bisa saja dengan mudah mengatakan BI masalah nih, sebenarnya bukan itu. Masalah utamanya itu sebenarnya masalah daya saing ya. Nggak mungkin lah dengan hanya perbaikan di satu sisi, misalnya moneternya kita perbaiki, bunganya naik tuh kemudian dengan tiba-tiba negara menjadi, nggak mungkin Mas. Itu butuh sebuah upaya yang mendasar, yang betul-betul konsisten dijalankan sehingga kita akan membaik nanti. Itu dia konsistensi, konsistensi kebijakan, konsistensi menciptakan ya, iklim usaha yang kondusif, betul, ekosistem industri yang lebih komprehensif. Baik, saya kira di situ poinnya. Ibaratnya gini Mas Pras, kalau saya boleh berkelakar gitu ya. Pemerintah jangan sibuk lah memetik buah yang banyak, tapi nggak pernah menanam bersama dan merawat pohonnya, kira-kira gitu. Tapi rawatlah pohonnya dengan baik, nanti buahnya akan sama-sama kita panen. Baik Pak. Kira-kira begitu. Nah Pak Joshua, lantas bagaimana dilema BI rate naik di antara stabilitas rupiah dan manufaktur ini supaya tidak menjadi dilematis lagi begitu? Dalam artian justru ada win-win solution yang hadir di sana, bauran kebijakan fiskal moneter kaya harus berkuat, kemudian yang diharapkan pelaku usaha konsistensi yang diinginkan begitu Pak Joshua.
Ya, saya pikir sudah sangat clear ya pertemuan Gubernur BI, Menteri Keuangan di akhir pekan lalu yang di apa namanya dimediasi oleh wakil ketua Oke, ketua DPR. DPR, Saya ya. pikir saya melihat ini bahwa ini menjadi salah satu indikasi bahwa kebijakan fiskal juga harus memiliki peran ya dan harus mendudukan lagi kepada tupoksinya masing-masing gitu ya. Dan artinya kalau tadi moneter ini fokus kepada stabilitas yang harusnya tetap akan ngegas dan mendukung perekonomian adalah fiskal gitu ya. Dan artinya kebijakan fiskal ini harus tadi mengambil peran sebagai penyeimbang yang lebih aktif ya, insentif yang mendesak, bukan sekedar stimulus yang general gitu ya, tetapi yang langsung menyasar kepada struktur biaya industri. Prioritasnya adalah misalkan insentif pajak untuk impor bahan baku strategis, subsidi bunga kredit sektor manufaktur, percepatan restitusi pajak, dan juga dukungan-dukungan pembiayaan investasi tadi melalui skema penjaminan pemerintah. Selain itu juga pemerintah juga perlu menjaga tadi kualitas belanja agar lebih produktif dan juga mendukung sektor real, bukan sekedar ekspansi belanja yang tidak berdampak langsung pada produktivitas. Jadi intinya adalah saya ingin mengecho juga apa yang tadi disampaikan Pak Abdul Sobor bahwa kementerian lembaga teknis ini jangan hanya diam-diam saja gitu ya, karena justru mereka yang harus lebih bekerja, karena kan seolah-olah yang belakangan ini disorot hanya Gubernur BI dan juga Menteri Keuangan, padahal kementerian teknis lah yang sebenarnya menjadi juru pentingnya gitu ya, menjadi juru kuncinya gitu ya, karena dia akan mendrive bagaimana meningkatkan produktivitas dari seluruh sektor-sektor ekonomi yang ada di Indonesia gitu ya. Kalau misalkan tidak ada peningkatan daya saing, tidak ada peningkatan kualitas, tidak ada peningkatan apa namanya dari sisi daya saing, misalnya dari semua segmen bisnis UMKM dan juga usaha menengah dan juga usaha besarnya, saya pikir kita tidak akan compete. Dan juga bagaimana kita mau mengejar pertumbuhan tinggi ya. Pertumbuhan tinggi itu hanya sekedar angka saja, tapi peta jalannya tidak jelas dari Kementerian Lembaga Teknis ini. Jadi makanya ini harus ada kejelasan juga ya. Jadi jangan hanya narasi besarannya saja, tapi mikro levelnya pun juga harus dipikirkan oleh Kementerian Lembaga terkait. Oke, itu dia beberapa poin yang perlu disampaikan begitu ya, konsistensi, kemudian bauran kebijakan dan menteri-menteri kementerian teknis lah yang diharapkan ya bisa menjadi motor penggerak lagi nih aktivitas industri dengan kebijakan-kebijakan yang bisa meningkatkan lagi daya saing terhadap produk-produk Indonesia, khususnya mungkin komoditas andalan ekspor kita begitu. Pak Joshua, kemudian Pak Abdul Sobur, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima Salam kasih sehat. Mas Pras, Sampai berjumpa Terima Pak kasih, kembali. Joshua. Selamat. Salam.